Kita berdoa. Bapa, ini kerinduan hati kami ya Tuhan, supaya Engkau memenuhi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Layakkan hamba-Mu Bapa menjadi saluran berkat firman-Mu. Sesungguhnya dia tidak layak, dia tidak mampu. Dia hanya alat tidak berguna yang karena kemurahan Tuhan mau pakai. Dan jangan biarkan iblis mengintimidasi dia ketika dia menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah Roh Allah yang bekerja melalui hamba-Mu untuk saat dapat dipakai oleh Tuhan, supaya baik hamba-Mu yang memberitakan maupun seluruh sidang jemaat-Mu, kami sama-sama dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada padanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Namun sebelumnya kita akan baca dari ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini minggu ketiga bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Allah tentang memberi persembahan yang benar. Tentu Bapak Ibu masih ingat ketika minggu pertama disampaikan tentang persembahan yang benar. Kita sudah dibimbing di ayat yang pertama pada minggu pertama bulan ini tentang bagaimana kita mempersembahkan persembahan yang benar. Dan itu ditindaklanjuti kemudian dari firman Tuhan minggu yang lalu, dan kita lihat di sana, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita sudah mendengar bagaimana supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, kita harus berubah. Pikiran kita harus dirubah, hati kita harus dirubah. Namun demikian, kalau kita melihat dari ayat 1 ke ayat 2, bagaimana kita sudah dibimbing dan dituntun, ini loh kenapa kita harus mempersembahkan persembahan yang benar. Tapi tidak akan bisa kita membawa persembahan yang benar kalau kita tidak diubahkan. Kita harus berbeda dengan dunia ini, di mana ada banyak hal yang tidak boleh kita ikuti di dunia ini, dan kita harus berubah. Pikiran kita diubah, hati kita diubah.
Nah, itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika pikiran dan hati kita ini diubah, maka disitulah kita akan bisa hidup di dalam iman. Itu yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Kalau pikiran dan hati kita tidak diubah lebih dulu, tidak mungkin kita bisa memiliki, apalagi untuk hidup di dalam iman. Itu tidak mungkin. Tapi oleh karena dasar pikiran dan hati yang sudah diubahkan itulah, maka kita akan dimampukan, maka akan ada kemauan untuk hidup di dalam iman. Itu yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, dia katakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Berdasarkan kasih karunia. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kalau kita baca sampai di situ saja, kita akan berkata, kalau begitu salah dong kita punya mimpi. Kalau gitu hidup kita akan begini-begini saja. Karena tidak sesuai dengan apa yang Rasul Paulus katakan. Apakah demikian? Maksudnya tidak. Kita boleh punya mimpi yang besar. Tapi jangan hanya punya mimpi, tapi bagaimana mimpi kita itu juga disertai dengan iman yang besar. Ada banyak orang punya kerinduan, punya kemauan yang besar, tapi diam gak berbuat apa-apa. Dan itu digarisbawahi lagi oleh Rasul Paulus. Jangan memikirkan yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Artinya lihat juga dirimu, kemampuanmu di mana. Bukan berarti apa yang akan kita jalani ini berdasarkan kemampuan kita, tidak. Diikuti lagi di situ dikatakan, sehingga kamu dapat menguasai diri dengan ukuran iman. Contohnya di mana? Kalau saya pengen punya rumah di kawasan elit di timur Jakarta ini, katakanlah kota wisata. Salah? Salah enggak saya punya kerinduan itu? Enggak. Tidak salah. Tapi akan menjadi salah ketika saya punya ambisi yang besar untuk punya rumah di kota wisata, apapun saya kerjakan untuk mencapai itu. Itu sudah bertentangan dengan iman. Katakanlah saya pergi melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dengan kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, kayaknya sulit bagi kita untuk punya rumah di sana. Tapi supaya bisa bagaimana? Saya akan lakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman Allah. Itu tidak sesuai lagi dengan ukuran iman. Hanya untuk memenuhi apa yang tinggi, yang terlalu tinggi saya pikirkan. Ada banyak orang bermimpi maunya hidupnya begini, begono, tapi tidak mau berbuat apa-apa. Itu tidak sesuai dengan ukuran iman. Kenapa banyak orang terjebak dalam kasus korupsi? Saya pikir karena dia tidak lakukan dengan ukuran iman. Kalau dia lakukan dengan ukuran iman, dia tidak akan lakukan itu. Karena itu bertentangan dengan imannya. Kalau orang bekerja sesuai dengan ukuran iman, ketika dia ingin mendapatkan satu posisi tertentu, kalau dia jalani itu dengan ukuran iman, dia akan melaluinya demi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak cara dengan sikut sana, sikut sini. Itu akan dia jalani sesuai jalur yang Allah inginkan. Itulah yang makanya Rasul Paulus katakan, pikirkan, jangan memikirkan yang lebih tinggi dari yang kamu pikirkan, tapi harus sesuai dengan ukuran iman. Hidup di dalam iman, kesimpulan pendeknya itu. Sekarang kan yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa itu iman? Ada banyak definisi yang berbicara tentang iman. Ada yang dikatakan iman dalam perjanjian lama dikatakan suatu kepercayaan kepada Tuhan yang dibentuk atas dasar kepatuhan. Itulah iman. Kalau kita lihat contoh itu Abraham. Didasarkan kepercayaan yang didasarkan atas kepatuhan atau ketaatan
Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai iman, iman yang dimiliki oleh Abraham. Ada lagi terjemahan pemahaman definisi secara dalam Perjanjian Baru dikatakan percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar, mengandalkan atau mempercayakan diri, setia dan taat. Dari kata Yunaninya pisteuien dikatakan iman, yaitu baik iman kepada firman Tuhan maupun rasa percaya yang sungguh kepadanya. Dari pengertian itu ada tiga definisi tentang iman, yaitu satu, suatu rasa percaya menyeluruh. Jadi kita bisa pelan-pelan pahami ya, kalau tadi kepercayaan yang sungguh kepada Dia, itu disimpulkan dalam 3 poin. Suatu rasa percaya menyeluruh, seluruhnya artinya nggak separuh-separuh kepada Tuhan dan Kristus. Yang kedua, penerimaan atas kesaksian Kristus berdasarkan rasa percaya. Jadi apa yang Kristus sudah saksikan lewat karya keselamatannya, lewat apa yang Dia kerjakan itu diterima berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita. Dan yang terakhir, bersandar pada Kristus dan beriman kepadanya untuk keselamatan jiwa. Itu definisi tentang iman. Saya pikir tidak sulit untuk kita pahami. Tapi sedikit kita dibimbing. Selama ini mungkin kita hanya berkata bahwa ya saya punya iman. Tapi dari definisi kata aslinya itu kita bisa pahami bahwa tidak hanya sekedar beriman. Oh ya saya beriman. Tidak sesederhana itu ternyata. Tetapi beriman yang dimaksud adalah menyeluruh. Yang disertai dengan kepatuhan, disertai dengan ketaatan, kesetiaan, dan disertai dengan kepercayaan penuh, mempercayakan diri kepada apa yang diimani. Iman kita di dalam Yesus Kristus. Sangat penting bagi kita untuk hidup di dalam iman. Mengapa? Yang pertama, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penting bagi kita beriman karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Yang namanya dasar ini adalah pondasi. Dalam perjalanan kehidupan kita, iman inilah yang menjadi dasar. Iman kepada Yesus Kristus itu yang harus menjadi pondasi di dalam kita menjalani perjalanan kehidupan kita. Karena ketika itu yang menjadi dasar, maka kita akan dapat mengharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan dasar iman itu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan apa yang tidak kita bisa lihat saat ini, tapi kita akan dapatkan ketika kita menaruh dasar iman kita itu. Dasar iman kita yaitu di dalam Yesus Kristus. Sekarang menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita memiliki dasar iman yang benar? Atau mungkin dasar kepercayaan dan kehidupan kita menjalani hidup ini masih ada didasarkan pada sandaran-sandaran lain. Mungkin kita mengandalkan, oh saya sudah banyak cukup harta, ya sudah. Yang penting status saya sebagai terdaftar sebagai jemaat. Tapi dalam perjalanan realita hidup didasarkan pada apa yang dimiliki. Apakah itu iman yang dia maksud? Sudah mendasarkan hidupnya di atas dasar iman? Tentu tidak. Atau mungkin masih ada sandaran-sandaran lain dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puluhan tahun yang lalu dari tempat saya, kampung halaman saya tidak mau berbicara tentang orang lain, tapi bicara tentang di keluarga saya saja. Ketika kita akan merantau, apa yang dikerjakan oleh orang tua kita? Saya masih ingat betul itu bagaimana ibu saya pergi ke dukun. Oh, anak saya mau merantau nih ke Pulau Jawa. Anak saya perempuan lagi. Keluarga di Pulau Jawa tidak ada yang keluarga terlalu dekat, artinya kakak adik kandung, tante, om dan lain sebagainya yang sangat dekat nggak ada. Tapi ini anak perempuan saya ini nekat harus merantau begitu. Bagaimana saya mau dibekali dengan ibu saya kan dulu aktif perdukunannya, sehingga saya masih ingat betul bagaimana dia, kamu harus makan ini. Dia kasih beberapa butir beras untuk saya telan. Dia katakan ini yang akan menjaga kamu. Ya kita manut aja dulu kan, kita nggak ngerti gitu. Tapi setelah saya ngerti, saya cari pendeta, Bapak Ibu, minta doa pelepasan saya. Itu artinya bukan lagi beriman kepada dasar yang benar, tapi sudah ada dasar lain. Percaya kita kok, percaya pada Yesus, ya percaya. Tapi kita masih sibuk mencari jalan kita yang lain. Itu bukan dasar iman yang benar. Tapi yang Rasul Paulus mau ingatkan kita pada pagi hari ini harus sesuai ukuran iman yang benar. Ukuran iman di dalam Yesus Kristus. Dan penting bagi kita untuk hidup di dalam iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua, mengapa kita penting beriman? Roma 14 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saya akan buka dulu Alkitab saya untuk melihat konteks ayat itu. Roma 14 ayat yang ke-23. Judul perikop di situ memang jangan memberi batu sandungan. Ini berbicara tentang soal makanan yang menjadi sandungan buat orang lain. Tapi yang mau saya garis bawahi, yang mau kita garis bawahi adalah di akhir ayat itu. Di sana dikatakan dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau di situ dikatakan dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Kalau dia hanya berbicara konteks masalah makanan dan minuman di situ, dia tidak akan katakan dan segala sesuatu. Tapi perikop itu ditutup oleh Rasul Paulus dikatakan dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya berarti bukan hanya masalah makanan, bukan hanya masalah minuman, tetapi menyangkut seluruh kehidupan kita. Ketika kita lakukan tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa. Jadi kalau kita melihat bercermin kepada ayat ini saja, kita akan katakan, wow betapa berdosanya saya ternyata. Ada banyak dosa yang kita lakukan karena sering kita melakukan banyak hal tidak disertai dengan iman. Lebih sering kehidupan kita disertai oleh macam-macam kekhawatiran dunia, kecemasan, pengandalan terhadap diri, pengandalan pada kekuatan, pengandalan pada fasilitas, pengandalan pada manusia. Tapi kita diingatkan, segala sesuatu yang tidak didasarkan iman adalah dosa. Bagaimana kita membawa persembahan yang benar kalau kita masih banyak dosa? Jadi ini ketika kita merenungkan ini, wah tanpa sadar kita banyak melakukan hal
yang tidak didasarkan iman, dan ternyata kita sudah saat yang bersamaan kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ini koreksi buat kita semua, siapapun kita. Yang ketiga, kenapa penting kita beriman? Roma 5 ayat 1 dan 2. Roma 5 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Penting beriman karena apa? Karena dalam imanlah kita dibenarkan. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau kita yang berdosa, yang tidak benar, yang tidak layak, yang najis dan penuh kecemaran ini kemudian dibenarkan oleh Allah, yang kita terima melalui iman di dalam Yesus Kristus, maka itu akan diganti dengan damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya damai sejahtera, tapi di dalam ayat 2 itu dikatakan, di dalam kasih karunia ini kamu akan bisa berdiri dan bermegah di dalam pengharapan. Jadi ketika kita sudah dibenarkan di dalam iman itu, maka kita akan merasakan damai sejahtera, kasih karunia Allah itu menjadi bagian kita, dan itulah yang akan memampukan kita berdiri tegak dan bermegah di dalam pengharapan, sekalipun tidak ada lagi alasan untuk berharap. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Tidak ada alasan sebenarnya bagi dia lagi untuk berharap kepada Tuhan. Dia belum punya anak, sudah lanjut usia begitu ya. Tapi karena dia punya iman, itulah yang membuat dia dapat bermegah di dalam pengharapannya, dan pengharapannya itu kemudian digenapi oleh Tuhan. Bahkan di dalam Roma ini kita nggak usah buka, dalam Roma 3, 23, 25 sampai 28 di sana dikatakan dengan iman itu adalah jalan pendamaian. Jalan pendamaian dengan Allah. Keempat, mengapa kita penting beriman? Karena iman itu menyelamatkan. Salah satu contohnya kita buka Lukas 8 ayat 48. Lukas 8 ayat 48. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ada banyak cerita ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus katakan, "Pergilah dengan selamat. Imanmu sudah menyelamatkan engkau." Bukan hanya diselamatkan secara lahiriah, yaitu sakit penyakit yang ia alami, tetapi secara rohaniah ia diselamatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ternyata sangat penting bagi kita untuk hidup di dalam iman. Tidak akan bisa yang lain kita andalkan untuk menyelamatkan kita kecuali di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kelima, Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6. Ada yang ngantuk? Enggak ada. Kalau ada yang ngantuk silakan baca paling kencang supaya ngantuknya hilang. Lukas 17 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu."
Artinya apa yang dapat kita lihat di sana? Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kalau kita punya iman, kita akan dimampukan mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itu di situ dikatakan pohon ara, dalam ayat yang lain itu memindahkan gunung. Bagaimana kita memindahkan gunung? Kan tidak mungkin gitu ya. Tapi gunung-gunung persoalan kita akan mampu selesaikan ketika kita punya iman. Tapi banyak anak-anak Tuhan ketika dia menghadapi gunung-gunung persoalan, larinya kemana? Banyak yang lari kepada Mak, Pak, Tante, Om. Lari ke atasan, lari ke rekan kerja, langsung lari ke sana. Ingat Bapak Ibu, ketika kita langsung lari kepada manusia ini ataupun ketika kita lari kepada dunia ini, mungkin dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi apakah itu jalan keluar yang benar atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong kita. Tapi Tuhan juga bisa tidak memakai itu. Jadi segala sesuatunya penting bagi kita untuk kita tetap memiliki iman, karena itulah yang akan memampukan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Yang terakhir, ini sangat paling penting ini dari poin-poin itu. Ibrani 11 ayat 6. Puncak dari pentingnya kita beriman itu, Ibrani 11 ayat 6, 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya perkenanan kita itu hanya bisa karena iman. Kalau kita mau katakan supaya aku berkenan di hadapan Tuhan, saya bawa persembahan yang banyak kepada Tuhan. Tapi di sana tidak ada iman, itu tidak berlaku. Kalau kita katakan supaya saya berkenan di hadapan Tuhan, saya banyak berbuat baik, memberi perhatian kepada sesama, tapi kita tidak didasarkan iman melakukan itu sia-sia. Karena perkenanan kita di hadapan Tuhan harus disertai dengan iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maaf Bu, di otak saya ini sudah terlalu banyak ayat firman Tuhan. Saya banyak hafal ayat loh Bu. Tuhan suka dengan orang seperti itu? Suka. Tapi apakah itu bisa menjamin dia berkenan di hadapan Tuhan? Belum tentu. Kalau firmannya itu hanya buat di otak saja, ya percuma juga. Jadi kita sudah melihat tadi bahwa penting kita hidup di dalam iman, karena iman dasar segala sesuatu. Karena yang dilakukan tidak didasarkan iman adalah dosa. Dalam iman kita dibenarkan, kita diselamatkan. Dalam iman kita dimampukan mengatasi persoalan kita. Dalam iman kita berkenan kepada Allah. Dengan demikian Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya buat kita. Kita sudah tahu mengapa penting kita harus beriman. Pertanyaannya, hidup di dalam iman. Iman yang bagaimana? Yang pertama, kita diajak untuk hidup di dalam iman karena kita sudah tahu pentingnya beriman. Tapi iman yang bagaimana dulu? Yang pertama adalah iman yang hidup. Kalau iman yang gak hidup, gak mungkin dia bisa membawa dirinya sebagai persembahan yang hidup.
yang berkenan, yang kudus, yang sejati, tidak mungkin. Jadi imannya itu pun harus iman yang hidup. Bagaimana supaya iman itu hidup? Apa tanda iman itu hidup? Iman yang hidup itu adalah iman yang bertumbuh. Iman yang hidup itu adalah iman yang bertumbuh. Pertanyaannya lagi, bagaimana supaya dia bisa bertumbuh? Apakah seorang petani ketika dia taburkan benih itu di tanah, supaya benih itu bisa bertumbuh, tentunya benih itu harus dia rawat, harus dia jaga, harus dia pupuk, segala hama-hama pengganggu dia harus singkirkan. Demikian juga halnya dengan iman kita. Iman kita akan bertumbuh ketika iman itu kita rawat, kita jaga, kita pelihara, kita pupuk. Hal-hal yang mengganggu, menggerogoti iman itu kita singkirkan. Jangan kita berbangga diri, oh saya orangnya kuat. Iblis menunggu waktu yang baik loh. Hari ini kita bisa tidak digoda oleh iblis untuk tidak jatuh. Tetapi ingat, iblis menunggu waktu yang baik. Kapan kita lengah? Itu artinya iman itu harus tetap waspada dan dijaga. Kita buka Roma 10 ayat 7. Bagaimana iman itu supaya bisa bertumbuh? Roma 10 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sepertinya salah Bapak Ibu. Maklum mata tua. Sebentar. Salah saya. Iman kita bertumbuh dari pendengaran firman Allah. Itu katakannya. Oleh karena mendengar firman. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Lebih banyak mana kita dengar? Ayat berapa Bu Rina? 17. Ayat 17 ya? 10 ayat 17, terima kasih. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh hanya dengan mendengar firman? Oleh pendengaran firman. Tapi kalau kita tidak ada kerinduan menaruh telinga kita ini untuk mendengar firman, ya bagaimana kita bisa bertumbuh? Sekarang fasilitas banyak untuk membuat kita bisa mendengar firman. Kalau dulu kan kita harus baca Alkitab gitu ya. Harus tenteng-tenteng Alkitab kemana-mana begitu. Sekarang apalagi kalau kita udah sakit, ya gimana mau baca Alkitab, kepala aja pusingnya minta ampun gitu kan. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu kita sakit, kondisi tiduran, tinggal setel aja itu HP. Dengar firman Tuhan di situ. Tapi yang sering lebih banyak kita dengar apa? Suara firman atau suara dunia? Suara firman atau suara dunia? Suara dunia. Ih, lihat tuh, kamu kan diperlakukan gitu kan di tempat kerjamu kan? Kamu nggak tahu sih. Wah, kita dengar begitu. Lihat loh, ini loh, tetanggamu udah punya ini loh, kamu belum loh. Wah, kita nggak hati-hati dengan begitu. Kita nggak punya prinsip dalam hidup. Wah, kacau kita. Laki-laki, bapak-bapak bilang, lihat istrimu itu kan udah jelek tuh. Lihat tuh, udah istrimu udah gak bisa dandan, badannya udah melebar. Wah, bapak-bapak kalau nggak hati-hati dengar suara-suara begitu, iya bener juga ya, langsung begitu. Ibu-ibu mulai, tanya dong suamimu. Minta duit suamimu, lihat tuh ibu-ibu di sana loh. Setelah COVID nggak ada, udah ke mall mulu. Masa kamu di rumah aja terus?
Wah, ibu-ibu yang gak punya prinsip, kacau itu. Kacau benar. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi mari kita beri lebih banyak telinga kita ini untuk dengar firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana iman itu bertumbuh? 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. 3:21. Ingatlah, 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya lanjutkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi artinya perbuatan baik yang akan kita hasilkan itu semua didasarkan pada buah-buah iman yang bertumbuh tadi. Karena ada firman Allah yang memperbaiki, mendidik, menyatakan kesalahan. Maka ketika kita melakukan perbuatan baik itu buah-buah dari penyataan firman Allah yang kita sudah terima, kita baca, kita bawa dalam hidup kita. Jadi di situ kan judul perikopnya di situ iman bertumbuh dalam apa? Penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Dalam pembacaan kitab suci itu judul perikop yang kita baca itu. Jadi iman itu akan bertumbuh dalam pembacaan kitab suci. Bukan hanya didengar tetapi kita ada kemauan untuk membaca. Seberapa banyak di antara kita yang rutin baca Alkitab tiap hari? Masih ada yang terlewatkan tidak baca firman Tuhan sehari? Masih ada? Sedih ya? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak ada kerinduan untuk baca firman Tuhan? Bagaimana kita akan bisa bertahan mendengar suara dunia ini ketika kita tidak mendengar, membaca firman itu dalam hidup kita? Dan yang terakhir, dari iman yang hidup itu supaya bisa bertumbuh, 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5. 3:21. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi iman kita itu harus, supaya bisa bertumbuh, harus kita gantungkan pada kekuatan Allah. Karena dengan hikmat manusia kita nggak mampu kok, kita lemah. Tadi saya katakan bahwa iblis ada di sekitar kita untuk mencari waktu celah yang baik untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita bergantung pada kekuatan Allah, maka di sanalah kita akan dimampukan untuk tetap menjalani kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Bagaimana iman itu? Iman yang bagaimana tadi, yaitu iman yang hidup, iman yang bergantung pada kekuatan Allah, yang bisa melalui pendengaran dan pembacaan kitab suci. Yang kedua, iman yang disertai perbuatan. Ayat ini sudah nggak asing buat kita. Yakobus 2 ayat 22 dan 26. Kita baca Yakobus 2 ayat 22 dan 26. 3:21.
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman, kita hidup di dalam iman yang bagaimana tadi? Iman yang hidup. Yang kedua, iman yang disertai dengan perbuatan. Karena kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, itu adalah iman yang mati. Jadi ketika kita sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, kalau itu kita tidak kerjakan dalam hidup kita, maka iman kita itu akan mati. Itu iman yang mati. Jadi iman yang disertai perbuatan. Iman yang disertai perbuatan berarti bukan hanya tadi sudah digarisbawahi segala sesuatu. Artinya dalam seluruh aspek hidup kita ternyata. Ini perjuangan berat bagi kita untuk bisa menyatakan iman kita itu dalam perbuatan-perbuatan kita. Gak mudah. Banyak tantangan, banyak godaan yang kita hadapi. Termasuk ketika kita memberi persembahan pun, kita harus lakukan dengan apa? Iman. Kita lihat Habel dan Kain ketika membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir, oh Tuhan menerima persembahan Habel karena dia mempersembahkan domba gitu ya. Kok si Kain karena hasil pertanian? Oh bukan di situ letaknya. Tetapi di mana? Iman. Itu dicatat oleh Ibrani. Bahwa Habel membawa persembahan kepada Tuhan berdasarkan apa? Iman. Makanya persembahannya diterima oleh Tuhan. Adakah kita sudah melakukan iman kita itu dalam perbuatan kita? Ini tantangan buat kita. Gak mudah. Firman ini menelanjangi kita, siapapun kita memang. Dan yang ketiga, iman yang bagaimana tadi? Iman yang hidup, iman yang disertai perbuatan. Yang ketiga, iman yang berproses. Artinya iman yang terus-menerus harus dikerjakan. Harus dikerjakan, gak bisa. Sudah cukup imanku sampai di sini saja, mengerjakannya gak bisa. Sampai akhir hidup kita. Sampai detik tarikan napas terakhir itu, disitulah proses iman itu terus bekerja. Tapi banyak orang gak siap untuk itu. Banyak orang meninggalkan imannya di tengah jalan. Kenapa? Karena gak kuat. Namanya proses. Ketika proses itu kan sakit ya. Proses itu sakit. Kita melihat bagaimana Ayub diproses oleh Tuhan. Dari sisi mana dia diproses oleh Tuhan untuk semakin memurnikan imannya. Yang pada akhirnya dia katakan, oh aku melihat dan mengenal Tuhan bukan lagi kata orang, tapi karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan untuk bisa sampai tahap dia mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, itu lewat proses. Anaknya pada mati, kekayaannya pada habis, istrinya tidak mendukung dia, sakit penyakit dia tanggung, gak mudah. Sahabat-sahabatnya datang dari segala arah. Tapi ternyata proses yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup Ayub itu mendatangkan kebaikan. Di mana Ayub pada akhirnya dia katakan, aku mengenal Tuhan bukan lagi karena kata orang, tapi karena dia mengalami Tuhan itu dalam hidupnya. Kita siap untuk mengalami Tuhan? Kenapa berat? Bapak Ibu gak mau diberkati? Mau, kalau bicara berkat kita langsung cepat mau. Kalau kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita, mari iman kita itu siap untuk diproses. Kita harus disayat-sayat barangkali melalui firman. Kita ditegur, kita dinasehati melalui apapun itu, mari kita legowo untuk terima itu.
Karena Tuhan sedang mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Bu, bagaimana? Tapi kita buka dulu ayatnya. 1 Petrus 1. Supaya nggak penasaran kita ya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ternyata proses iman yang kita jalani sekarang itu untuk menyatakan kemurnian iman kita. Kalau emas yang fana saja dilakukan lewat proses pemurnian, lewat api, ya iman kita itu karena apa? Emas yang fana itu kan hanya untuk sementara saja, harus lewat proses api gitu loh. Apalagi iman yang menyangkut kehidupan kita yang akan datang. Ketika Yesus menyatakan dirinya, ya tentu harus lebih pahit dari itu. Harus lebih sakit dari itu. Tapi Rasul Paulus katakan, wah penderitaan sekarang itu hanya sementara. Tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang akan Tuhan karuniakan kepada kita. Ini yang harus kita pegang. Supaya apa? Supaya ketika kita diproses oleh Tuhan, kita pun kuat dan katakan, iya aku jalani Tuhan. Walaupun itu menyakitkan Bapak Ibu. Kadang kita harus bercucur air mata. Harus menekan hati kita di hadapan Tuhan. Tapi itu proses. Saya terkesan dengan satu orang ibu ketika dia katakan, saya tidak mau pusing sekarang. Kalau saya hadapi apapun yang saya dengar, yang saya hadapi, sudah sekarang saya hanya mau fokus memandang kepada Tuhan. Karena ketika saya pandang sekeliling saya menjadi lemah. Itu dia katakan. Dan luar biasa Bapak Ibu, itulah yang akan meneguhkan dan menguatkan kita untuk tetap kita bisa berjalan hidup di dalam iman. Bu, sekarang BBM naik, semuanya naik Bu. Ya, semua naik. Lantas kita mau lari kemana? Ketika BBM naik kita langsung teriak-teriak, bos tolong dong gaji saya naikin. Dia langsung beri solusi buat kita? Tidak. Lewat proses itu semua. Apakah dengan BBM naik kita akan meninggalkan iman kita? Setelah BBM naik ada yang gak makan gak? Ada yang gak makan gak Bapak Ibu? Ketika berhadapan dengan seseorang dengan kondisi yang dia hadapi, saya bertanya, tapi di tengah kesulitan yang dihadapi, adakah pernah mengalami sampai gak makan? Sampai puasa gara-gara gak ada beras, gak ada nasi? Orang itu katakan, enggak Bu. Kalau sampai Anda alami seperti itu, datang pada kami sebagai gembala, bukan karena kami merasa hebat, tidak. Betapa berdosanya kami sebagai gembala kalau Anda sampai gak makan sama sekali karena gak punya apa-apa. Supaya kita sama-sama bernangis di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Tapi ternyata Tuhan luar biasa kok dalam hidup kita. BBM naik, motor Bapak Ibu masih bisa jalan kan? Mobilnya masih bisa jalan kan? Masih. Semua proses yang kita hadapi, kita akan berdiri tegak ketika kita hidup di dalam iman. Bagaimana nanti masa depan anak-anak saya? Pusing Bapak Ibu kita mikirkan. Tapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan punya maksud buat mereka. Apapun yang akan Tuhan kerjakan buat mereka itu baik adanya, ya sudah, kita pegang itu. Kalau enggak kita stres sendiri, beban kita tambah berat. Tapi mari kita bangkitkan terus iman kita, supaya kita tetap kuat di dalam kita menjalani hidup kita. Dengan demikian kita akan tetap dapat memberikan persembahan
yang benar di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan nas pembimbing tadi, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi apapun yang kita hadapi, mari kita tetap pegang teguh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya yang luar biasa, yang akan kita peringati pada tanggal 2 Oktober yang akan datang. Bagaimana Dia memberi hidupnya supaya saudara dan saya hidup. Dia berikan segalanya untuk kita. Karena itu mari kita tetap berdiri tegak, jangan goyah, karena Dia selalu bersama dengan kita. Kita nyanyikan pujian, tiada pernah kuragukan. Walau 1000 rebah di sisiku.
Kudus tolong kami untuk tetap berdiri tegak dan tidak goyah. Meskipun 1000 musuh rebah di kiri kami, 10.000 rebah ada di kanan kami tidak usah takut. Karena Engkau Yesus selalu beserta kami. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kembali meneguhkan kami supaya kami sungguh-sungguh mempercayakan diri dan hidup kami kepada Tuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena lewat iman itulah kami dibenarkan, kami diselamatkan, kami dimampukan mengatasi seluruh persoalan hidup kami. Dan iman itulah adalah dasar dari segala sesuatu hidup kami. Dan oleh iman itulah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan dan tolong kami supaya iman kami itu tidak berhenti sampai di titik kami percaya. Tetapi iman itu kami harus hidupi melalui pembacaan firman, melalui pendengaran firman, melalui proses yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dengan demikian kami dimampukan untuk menyatakan iman itu lewat perbuatan kami. Tuhan, kami tahu ini bukan perbuatan mudah. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada kami. Dan tidak jarang iblis sering mengintimidasi kami lewat kelemahan-kelemahan itu. Tapi Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Hanya Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hati yang rela untuk dibimbing oleh Tuhan. Beri kami kerendahan hati untuk diproses oleh Tuhan. Karena pada akhirnya itu akan menyatakan kemurnian iman kami. Dan pada saat Yesus menyatakan dirinya, kami mendapatkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur karena sampai detik ini kami melihat bagaimana tangan setia Tuhan tidak meninggalkan kehidupan umat-umat-Mu. Dengan segala pergumulan, persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sakit, penyakit, bahkan dalam banyak hal yang kami hadapi, Tuhan tidak tinggalkan kami. Terima kasih Bapak. Dan kami mau serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau pemilik atas hidup kami, biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami terus menopang kepada Tuhan untuk setiap orang tua kami yang sudah lansia. Di tengah kelemahan-kelemahan fisik yang mereka kerap alami, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, dan Tuhan yang akan terus memberikan penghiburan. Kami juga berdoa atas anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan memberkati dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan yang menolong. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau menolong mereka, membukakan jalan bagi mereka supaya mereka dapat mengaplikasikan ilmu, pengetahuan yang mereka sudah dapat untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas apapun. Sekalipun mungkin secara kasat mata sulit mencari pekerjaan, tetapi ketika Tuhan berkehendak, kami percaya bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalanginya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Dan dari tempat ini pun kami terus menopang anak-anak-Mu yang merindukan untuk mendapatkan buah hati. Tuhan, kenal mereka masing-masing. Dengar seruan kami dan mohon Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu atas mereka sesuai dengan iman dan pengharapan mereka yang kami bawa di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Bapa di surga, kami menopang kepada Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi saat ini. Ada banyak di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh dengan mudah untuk terserang pilek, batuk, demam. Tuhan, kami memohon kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Stamina tubuh yang kuat Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Dan saat ini teristimewa kami menopang ke dalam tangan Tuhan untuk keberadaan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kami menopang kepada-Mu untuk Ibu Rosa, untuk Nina, untuk Azriel, untuk Teroci yang sedang sakit demam. Tuhan, kami memohon apapun yang membuat suhu mereka demam,
Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah mengalir atas keberadaan mereka, supaya mereka dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Demikian kami berdoa. Mau menyerahkan saudari kekasih kami Fani Sugeng yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Restu. Tuhan juga mengasihani dia untuk proses pengobatan yang sedang dijalani, pemeriksaan dokter supaya diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga membawa kepadamu untuk anak kami Yehezkiel Saimima yang setelah dia pulang dari rumah sakit saat ini kembali ke rumah sakit oleh karena leukositnya tinggi. Tuhan, apapun yang membuat leukositnya tinggi, yang menandakan masih ada infeksi tubuhnya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kuasa Allah mengalir atas keberadaan anak ini Tuhan. Kami menopang kepadamu untuk keberadaan Bapak Jamie Pelamonia. Tuhan, Engkau tahu juga pergumulannya sehubungan dengan kelemahan tubuh yang ia alami. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan. Teringat untuk keberadaan Bapak Markus Subagio, Bapak Agus Mahakena juga diberi pertolongan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami dengan segala keberadaan kondisi tubuh kami yang lemah ini, kami mau bawa di hadapan-Mu. Bapak, terima kasih, kami terus menopang untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu, Gembala Sidang, Majelis Jemaat, seluruh pengurus komisi, para pengasuh sekolah minggu, mahasiswa praktek. Tuhan memberkati semuanya dengan roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh persiapan jemaat-Mu di dalam mempersiapkan diri ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan datang. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Segala penghalang yang akan digunakan oleh kuasa si jahat untuk menghalangi lewat persoalan pergumulan yang dihadapi, kiranya dengan otoritas kuasa-Mu dihalaukan oleh karena kuasa Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa menyerahkan lingkungan di sekitar kami, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Seluruh kegiatan pelayanan yang kami lakukan juga diberkati oleh Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu untuk seluruh pekerjaan Tuhan, dimanapun berada, di kota, di desa, pedalaman, pelosok-pelosok, bahkan penjangkauan jiwa-jiwa terhadap suku-suku terasing dimanapun berada, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui gereja Tuhan, melalui para misionaris, melalui lembaga-lembaga penginjilan, melalui lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga apapun itu yang dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sinode GKIN, sinode pusat, sinode daerah-daerah yang ada, diberi hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa ini kami bersyukur karena oleh pertolongan Tuhan kami boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam penanganan COVID-19 di bumi Indonesia, dan saat ini pun masih ada di sekitar kami. Biar kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati supaya tiba pada waktunya COVID-19 pun boleh berakhir. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa menyerahkan para pemimpin kami di tingkat pusat, tingkat daerah, setiap provinsi yang ada. Tuhan beri hikmat kepada mereka dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi di tengah bangsa ini. Baik itu perkara-perkara hukum, aparat penegak hukum ditolong oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran di atas kebenaran dan kesalahan di atas kesalahan. Dan kami juga berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk keberadaan penanganan bencana-bencana alam yang ada di berbagai tempat. Ada banjir, ada gempa, ada tanah longsor. Untuk BNPB, BPBD, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya ada kerjasama yang baik antara tingkat pusat dan tingkat daerah di setiap provinsi yang ada. Terima kasih Tuhan, ini kami dengan segala perjalanan hidup kami, dengan seluruh keberadaan kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan, sumber penolong, sumber pengharapan bagi setiap kami. Hanya Tuhan, ini permohonan kami. Tambahkan iman di hati kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.